Selamat Natal Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita bersukaria di seluruh dunia bersama dengan gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kembali kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh satu kebahagiaan kita masih boleh merayakan hari Natal. Nah, bacaan firman Tuhan juga seputar dengan kaitannya hari Natal dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Ketika Yusuf sedang bergumul, Maria juga mengalami pergumulan, lalu malaikat menyapa untuk menenangkan kedua hati mereka dan kemudian mereka siap menyambut bayi Yesus. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Engkau lahir bagi kami dalam segala kesederhanaan. Engkau menopang Ibu Maria, Bapak Yusuf di dalam pergumulan dan kesulitan mereka. Engkau membuat indah pada waktunya ketika Engkau lahir meskipun di dalam kandang. Tetapi hati mereka sejahtera dan sukacita karena kelahiran-Mu memang membawa sejahtera dan damai. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami ketika kami menjalani kehidupan hari ini dan hari esok yang penuh dengan berbagai macam problem dan persoalan. Kiranya kekuatan dari Tuhan tercurah atas kami. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengharapkan kelahiran seorang bayi itu bagi pasangan suami istri tentu penuh dengan sukacita, apalagi kalau anak pertama. Anak kedua, oke, ya. Biasanya anak ketiga juga disambut tapi udah agak capek gitu ya. Tapi anak pertama, anak kedua disambut dengan penuh kegembiraan dan harapan. Nah, ketika bayi itu akhirnya lahir, lalu apa yang terjadi? Apakah sukacita itu masih ada? Oh, tetap ada, tapi disertai dengan keletihan, juga persoalan baru, ya kesusahan lah. Namun segala kesusahan, keletihan, persoalan baru itu akan sirna ketika melihat sosok bayi mungil tadi. Apa yang disebut susah dan letih? Yaitu ketika orang tua harus menggendong. Karena bayi ini tidak bisa apa-apa atau belum bisa apa-apa. Jadi dia hidup dari bantuan orang tua atau orang lain. Nah, orang tua ini harus gendong kan capek. Apalagi kemudian setelah seharian dia digendong, kemudian malam hari dia bangun, nangis. Ya. Lalu ibu atau bapaknya ya tetap harus bangun. Dan itu dikatakan sebagai satu kesulitan dalam tanda petik. Ya. Tapi dikerjakan dengan sukacita, dengan gembira. Mungkin ibunya sangat capek, ngantuk banget. Tapi ketika dengar bayinya nangis terus, wah nggak tega. Akhirnya dia bangun, dia bilang, aduh kamu kok nangis. Tapi begitu lihat bayinya digendong terus diam, hilang semua rasa capek, rasa jengkel, rasa mangkel tuh hilang semua. Yang ada
kembali adalah sukacita. Dona, kamu memang belum bisa apa-apa, maafkan ibu ya, tadi ngomel, sekarang kamu tenang, kamu bobok lagi dengan gembira. Ibu itu berusaha menenangkan anaknya dan membuat anaknya tidur lagi. Ya. Demikian juga dengan bapaknya. Ya, dengan ayahnya akan bersikap sama ketika ibunya berkata, aku capek banget, tolong dong ayah yang angkat. Wah, ayahnya ini juga mau dengan sukacita walaupun dia sudah seharian kerja. Nah, dasarnya apa? Dasarnya ketika dia melihat ketidakberdayaan. Ya. Ketidakberdayaan yang membutuhkan pertolongan, dan itu adalah anaknya. Anak yang dikasihi. Oleh karena itu dengan rasa kasih yang besarlah, maka segala kesulitan itu akan hilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah pengalaman sepasang suami istri yang punya anak atau punya bayi. Akan merasakan kesulitan tetapi akan sirna dengan kesukacitaan, kebahagiaan, kedamaian, apalagi ditambah dengan harapan. Oleh karena itu ada banyak orang tua yang berharap memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan harapan. Ya, ada yang dinamakan Slamet gitu ya. Wah, kamu hendaknya jadi orang yang senantiasa dalam keselamatan Tuhan dan selalu diselamatkan oleh Tuhan. Ada yang namanya Sugiarto, waduh, supaya tetap punya uang gitu ya, Sugiharto. Ada yang hartawan, ada yang budiman, ada yang macam-macam lagi. Nah, sesuai dengan harapan orang tua. Besok begitu ya nak ya, sesuai dengan namamu. Nah, kali ini Yusuf yang sedang mengalami galau hati karena tunangannya Maria ternyata mengandung dan siap melahirkan. Lalu Maria dianggap melakukan perselingkuhan. Ada kesusahan di hati Yusuf dan Maria. Tapi ketika Maria berkata, aku melakukan ini karena perintah Tuhan. Yusuf itu setengah percaya, setengah enggak, karena belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi di tengah kesusahan, di tengah kegalauan seperti itu, datanglah malaikat Tuhan. Datanglah utusan Tuhan menyapa Yusuf dan menyapa Maria. Terutama Yusuf. Ya, dikatakan, namailah bayi itu Yesus, juru selamat dunia. Sebab keselamatan akan datang daripadanya. Dialah yang diutus Allah Bapa sebagai Mesias, juru selamat dunia. Maka kemudian Yusuf bangun dan hatinya tenang, penuh kebahagiaan. Kemudian dia membawa Maria untuk pulang ke desanya melalui perjalanan jauh, kesusahan. Dan akhirnya mereka tiba di kota Bethlehem, di mana Maria akan melahirkan. Nggak ada tempat, kesusahan lagi. Tapi kemudian setelah mendapat tempat dan bayi itu dilahirkan dalam kesederhanaan, maka segala keletihan, kesusahan, ketakutan hilang semua. Di sini kita bisa melihat dua hal. Pada waktu belum dilahirkan, Yesus sudah menyatakan kuasa melalui Allah Bapanya. Menenangkan hati Yusuf, menenangkan hati Maria. Jangan takut. Apapun yang dicaci makikan oleh masyarakat, khususnya kepada Maria, yang dicaci makikan kepada Yusuf karena dianggap sebagai laki-laki bodoh yang tidak mau menceraikan Maria, jangan kamu dengarkan. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Nanti kalau bayi itu sudah lahir, kamu akan melihat karya Tuhan atasmu semakin jelas. Dan mereka berdua taat. Mereka berdua taat. Oleh karena itu ketika bayi itu lahir sungguh-sungguh dan mereka bersukacita, ada damai sejahtera turun. Mereka tahu inilah Sang Mesias. Bayi mungil yang kudus, yang suci, bayi Natal yang tidak dilahirkan berdasarkan hubungan suami istri, tetapi karena karya Roh Allah sendiri di dalam perawan Maria. Nah, oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, peristiwa Natal ini mengingatkan. Setelah bayi itu lahir, maka ada sukacita. Jadi artinya kekuatan itu diperoleh sebelum dan terutama setelah. Sebelum juga mereka sudah dikuatkan oleh kehadiran bayi Natal dalam perut Maria ini. Ya. Tapi setelah lahir ada kelihatan gitu ya. Wah, bayi Yesus yang menarik, yang membuat sukacita, yang cakep, yang punya kekuatan karisma, menjadikan orang tuanya itu mantep, yakin untuk mengasuh bayi kecil ini, bayi Natal ini. Dan akhirnya memang ketika mereka melihat bayi Yesus ada kesukacitaan yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga belajar bahwa mengikut Yesus, menerima kelahiran bayi Yesus itu tidak berarti sepanjang hidup kita tanpa problem. Justru problem itu bisa semakin banyak, semakin meningkat.
Ada orang-orang Kristen baru yang mengatakan, aduh setelah jadi orang Kristen iman saya tantangannya berat. Tapi yang lama mengatakan, aduh kamu baru, nah ini yang sudah lama, sama beratnya. Ya, bagaimana kita belajar untuk percaya kasih Tuhan itu tidak mudah. Tetapi ketika kita terus berserah, percaya bahwa Yesus sudah lahir, bahkan sudah jadi raja di atas segala raja, dia naik ke surga untuk memimpin kehidupan dunia dan umatnya ini. Kita amini, kita percayai dengan iman yang sungguh, maka damai sejahtera itu ada. Dan ketika damai sejahtera itu ada, maka kita punya kekuatan, punya harapan, punya kemauan untuk melanjutkan kehidupan bukan dalam keluh kesah, bukan dalam ketakutan, bukan dalam keminderan, bukan dalam kengerian, melainkan kita melanjutkan kehidupan ini dalam sukacita. Segala keluh kesah, segala ketakutan, kesedihan, problem itu tidak bisa menghalangi sukacita kita bersama dengan Kristus. Sama seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mereka menghadapi berbagai macam problem, tapi bayi yang dikandung yang menyertai perjalanan hidup mereka membuat mereka tetap tegar, tetap kuat karena mereka disertai dengan kuasa dari surga. Nah, peristiwa Natal juga mau mengingatkan, mari bangkitkan kembali sukacita kita. Kita yang sudah lanjut usia, sering sakit, jangan berkeluh kesah. Kita yang dewasa dengan beban harus menghidupi anak-anak, jalani dengan penuh syukur. Anak-anak muda, jangan Anda mudah terpaut kepada dunia ini atau tergerak untuk mengikuti gerakan dunia yang penuh dengan kejahatan. Tetapi tetaplah menjadi anak Tuhan yang setia, karena disitulah damai sejahteramu ada. Mungkin ketika Anda bekerja, Anda akan ditertawakan, jangan takut. Ketika Anda berlaku jujur, Anda akan dimusuhi, jangan takut. Sebab Yusuf diberkati Tuhan karena kejujurannya. Maria diberkati Tuhan karena kejujurannya. Maria dan Yusuf diberkati karena imannya, kepercayaannya. Dan mereka bisa menjalankan tugas dengan sangat baik. Hendaknya itu juga menjadi modal bagi kita, baik usia muda, usia dewasa, usia lansia, apapun problem kita. Ya, mari kita ikuti langkah Yesus dengan keyakinan bahwa bayi yang sudah lahir itu membawa sukacita, membawa kebahagiaan. Dan jangan kita menganggap bayi yang lahir itu membawa kesusahan. Toh tadi orang tua yang punya bayi juga susah tapi senang. Nah kita juga ikut Yesus, ada susah tapi harus dengan senang. Kesusahan itu menantang iman, tetapi harus dilawan dengan kesenangan mengikut Yesus. Kesukacitaan mengikut Yesus. Dan kalau itu ada pada kita, saya kita akan tetap merasakan karya Natal. Karya kelahiran bayi Yesus. Yang menopang, yang menghibur, yang menguatkan, yang menuntun langkah supaya segala problem akhirnya selesai dalam damai sejahtera. Apa yang dialami Bapak Yusuf, Ibu Maria menjadi teladan bagi kita untuk tetap percaya. Bayi Natal penuh kuasa. Bayi Natal datang untuk membawa harapan dan keselamatan. Sekali lagi selamat Natal dan menyongsong tahun baru, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami terjebak dalam pemahaman salah ketika kami mengikut Engkau. Kami berpikir tidak ada lagi problem, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada sakit. Tapi pada kenyataannya kami harus menghadapi semua itu, bahkan sangat berat. Oleh karena itu kembalikan iman kami, keterbukaan hikmat-Mu untuk turun atas kami hingga kami mengerti. Sekalipun kami penuh dengan persoalan, tapi Engkau dengan kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Bayi Natal yang lahir dalam diri kami, memberi kami penghiburan, kekuatan, sukacita baru, pengharapan untuk kuat berjalan. Dan kami boleh menghadapi hari esok dengan kekuatan baru, dengan kasih Tuhan yang berlimpah, cahaya sorgawi yang menerangi jalan hidup kami. Tidak ada kebuntuan kami yakini, sebab Engkau adalah jalan kehidupan, bukakan jalan hidup bagi kami. Kiranya Tuhan berkarya, kalau Tuhan mendengar doa kami, biarlah kami percaya Tuhan akan membuat kami bersukacita sepanjang hidup yang Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Kalaupun kami sakit, kami akan tetap bersukacita. Kalaupun pekerjaan kami berat, kami tetap bersukacita. Kalaupun kami belum dapat jodoh, kami tetap bersukacita. Kalaupun kami masih mencari pekerjaan, kami tetap bersukacita. Karena kami mau menyerahkan masa depan kami di dalam berkat pertolongan Tuhan kami, Yesus Kristus. Inilah doa kami. Amin.